Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 11 AKL 1. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan ketua kelas dipimpin doanya, Raffi. Siap, gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kegiatan proses belajar kita hari ini. Ya. Baiklah, anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan, ibu mengambil presensi terlebih dahulu ya. Abdi Satria, Hadir, Bu. Agusti, Alivia, Amelia, hadir Bu. Asika, hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Azan Malik, Hadir, Bu. Selvi, hadir Bu. Dwi, hadir Bu. Gita, hadir Bu. Ihsan, Hadir, Bu. Jaya, hadir Bu. JJ ya. Olivia, hadir Bu. Mike, hadir Bu. Milda, hadir Bu. Muhammad Rizalul Lisan, Rizalul, Nadiatul, hadir Bu. Natasha, hadir Bu. Nazifa, hadir Bu. Nofri, Hadir, Bu. Nurul Febrian, Hadir, Bu. Sakit, Ola, Sakit, Raffi, Hadir, Bu. Raisya, Rasya, sakit, Resti, sakit, Salsabila, sakit, Santriani, Silvi, Siti, Suci, berikan senyum terbaiknya Suci, Tia, Vivi, Zaskia, mana Zaskia? Berarti ada teman kita 5 orang yang tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit segera sembuh, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, kembali bergabung di kelas, dan juga untuk anak-anak ibu yang sudah hadir bisa mengikuti proses belajarnya dengan penuh semangat. Nah, baiklah anak-anak ibu, di minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang pemahaman diri ya. Tentunya anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu pemahaman diri. Siapa yang masih ingat apa itu pemahaman diri? Bu. Ya, silakan Azan. Pemahaman diri adalah bagaimana seseorang atau individu memahami kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Iya, benar sekali. Ya, silakan Ayah.
kemampuan seseorang untuk mengetahui atau melihat perkembangan karakter dan perasaannya masing-masing. Iya, benar sekali. Berarti anak-anak ibu sudah mengetahui ya apa itu pemahaman diri dan juga bagaimana anak-anak ibu menempatkan ataupun membawa dirinya untuk menyesuaikan diri ke orang lain. Nah, itu pembahasan kita di minggu kemarin. Nah, untuk hari ini itu kita membahas tentang pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Nah, kenapa ibu membahas materi terkait pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran? Itu karena adanya informasi dari guru mata pelajaran, dari wali kelas ataupun observasi yang telah nampak bahwa masih ada anak-anak ibu yang belum memanfaatkan smartphone-nya dengan baik di dalam pembelajaran. Contohnya seperti apa? Ketika anak-anak ibu diminta oleh guru mata pelajaran untuk memperbolehkan mengoperasikan smartphone-nya, malahan Ananda membuka media sosial lainnya. Ada yang seperti itu? Ada ya, berarti Ananda belum memanfaatkan smartphone-nya dengan baik di dalam pembelajaran. Ya, ditambah lagi dengan fenomena yang ada pada saat sekarang ini. Fenomena yang merugikan ataupun dampak negatif dari smartphone yang Ananda miliki. Ya. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Tujuannya agar apa? Agar Ananda mengetahui apa itu smartphone, bagaimana manfaatnya, bagaimana dampak positif dalam pembelajaran dan juga negatif dalam penggunaan smartphone tersebut. Dan juga bagaimana mengoperasikan smartphone itu dengan baik dan bermanfaat. Ya, dan ibu berharap anak-anak ibu dapat mengikuti proses kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Dan juga dilakukan 45 menit ke depan ya. Ya, Bu. Dan juga kita membahas materi ini 2 kali pertemuan dan dilanjutkan minggu depan. Ya, berarti kita membahas apa hari ini kita? Smartphone. Ya, smartphone ya. Pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ibu tanya ke Ananda semua. Tentunya anak-anak ibu sudah mempunyai atau memakai smartphone ya. Menurut Ananda, apa sih manfaat dari smartphone itu sendiri? Ya, silakan Anda. Manfaat smartphone memudahkan kita dalam membuka situs untuk mencari berbagai informasi. Iya, benar sekali. Ada lagi? Silakan, Rizal. Manfaat smartphone untuk menambah wawasan dan mempermudahkan mendapatkan informasi mengenai pembelajaran. Iya, benar sekali. Ada lagi? Ada lagi anak ibu yang mengetahui apa sih manfaat dari smartphone itu? Ya, silakan Anda. Mempermudah komunikasi. Untuk mempermudah komunikasi. Ya, benar sekali. Nah, smartphone itu merupakan benda yang pintar. Tapi apabila kita sebagai individu tidak dapat menggunakan smartphone itu dengan baik, ya, itu akan mendapatkan kerugian yang ada pada diri kita. Sehingga apa? Kita tidak memanfaatkan smartphone yang pintar dengan cara yang Benar. pintar, ya, cara yang benar, ya. Ditambah lagi dengan teknologi yang praktis yang bisa dibawa kemana saja, ya, sebagai alat komunikasi dan juga media komunikasi. Contohnya sekarang anak-anak ibu sekolah udah kelas 11 ya, SMK, sekolah menengah kejuruan, di mana nanti anak-anak ibu terjunnya ke dunia kerja dan juga anak-anak ibu mengambil keahlian akuntansi. Tentunya sedikit banyak anak-anak ibu juga telah mengetahui informasi terkait akuntansi itu apa sih, bagaimana sih pekerjaannya, bagaimana sih arah ke PKL-nya, ya, praktek kerja lapangannya. Bisa Anda searching dengan media pendukung smartphone tadi, ya. Baiklah, anak-anak ibu akan menampilkan video tentang pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran. Silakan nanti Ananda amati dan cermati
Setelah itu silakan juga Ananda nanti mencurahkan pendapatnya. Bagaimana pemahaman Ananda terkait video yang telah Ibu tampilkan? Bisa dipahami? Bisa.
terkait pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Nah, setelah tampilan tadi, bagaimana pendapat dan ataupun pemahaman Ananda terhadap video yang telah disampaikan? Silakan Dita. Pendapat saya tentang penggunaan smartphone dalam pembelajaran adalah masih kurang efektif. Karena apa? Karena saat menggunakan smartphone dalam pembelajaran, Ya. kita masih cenderung ingin membuka aplikasi yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Ya, benar sekali ya Dita ya. Itu pengalaman kita sendiri? Iya. Ada lagi pemahamannya terkait video tadi ataupun pengalaman-pengalaman Ananda? Silakan. Ya, silakan Ananda. Pengalaman dalam menggunakan smartphone dalam belajar, Ya. satunya adalah dapat membantu mencari informasi materi pembelajaran berikutnya melalui video. Iya, benar sekali. Ada lagi? Ada lagi yang pendapat Ananda? Silakan JJ. Menurut saya, penggunaan smartphone saat belajar sangatlah tidak baik karena tidak besar kemungkinan siswa akan malas dan malah chattingan bahkan bermain game saat belajar. Iya, benar sekali ya. Ada anak ibu yang bermain game saat proses belajar? Berarti dampak apa yang Anda dapat oleh? Dampak negatif. Contoh dampak negatif yang diperoleh itu seperti apa? Coba. Gimana Abi? Kecanduan dalam bermain game. Oh iya, kecanduan dalam bermain game. Jadi kalau anak-anak itu aplikasi atau fitur yang banyak media hiburan apa media pembelajaran yang ada di smartphone-nya? Hiburan. Media hiburan. Pembelajaran tidak ada? Ada. Apa salah satunya pembelajaran yang ada di smartphone-nya? Google itu udah bawaan ya dari smartphone-nya. Apa lagi? Apa? Brandy apa lagi? Classroom ya, apa lagi? Ruang guru ada aplikasinya? Ada digunakan dengan baik? Oh tidak, kenapa tidak Ayah? Merasa tidak difungsikan, berarti belum memanfaatkan smartphone-nya dengan baik ya. Dimana salah satu perkembangan teknologi tadi itu sebagai media pendukung ataupun media pembelajaran bisa Ananda lakukan dengan smartphone tadi ya, untuk memperoleh apa? Memperoleh informasi ataupun referensi yang ada atau yang ingin kita temukan ya. Dengan menggunakan smartphone itu sebagai media pembelajaran itu dapat juga mempermudah kita ataupun memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam kepada kita ya, untuk mencari informasi penelusuran melalui internet atau melalui browsing tadi ya. Apalagi manfaat dari smartphone tersebut yang Ananda rasakan sejauh ini? Ananda sudah proses belajarnya sudah berapa tahun Nanda? Berapa? Dari SD proses belajarnya berapa tahun? 12 tahun ya, ada kelas 11 sekarang ya. Itu yang proses belajar. Nah, jadi untuk pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran itu, Ananda bisa mengakses tadi, mengakses materinya tadi ya. Balik dari misalkan media pendukungnya tadi, buku referensi yang di perpustakaan, Ananda bisa men-searching ya, apa itu, bisa contohnya sekarang, apa nanti setelah BK ini apa pembelajarannya? Sejarah dengan materi Asal-usul nenek moyang. asal-usul nenek moyang. Bisa dengan adanya referensi perpustakaan, Ananda juga bisa men-searching yang ada di smartphone Ananda sendiri ya. Begitu juga dengan mendapatkan informasi-informasi terkait tadi PKL tadi ya, sesuai dengan jurusan kita ya. Kalau anak-anak ibu ini cita-citanya apa sih? Pengusaha, amin. Mudah-mudahan tercapai ya Gita. Apa lagi? Ingin jadi dosen. Apa lagi? Ingin jadi pegawai, amin. Mudah-mudahan ya, dengan adanya prospek kita ke depan, kita juga bisa untuk mencapai kegiatan yang, atau hal-hal yang ingin kita raih ya.
Dan juga dengan adanya pemanfaatan smartphone atau pentingnya smartphone dalam pembelajaran, tentunya ada berdampak ya. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita bahas dulu dampak positifnya. Apa saja sih dampak positif menurut Ananda sendiri dari penggunaan smartphone tersebut? Silakan. Kisan? Dampak positif dari smartphone atau pengalamannya, apa dampak positifnya? Mempermudah mencari informasi terbaru. Mempermudah mencari informasi terbaru. Apa informasi terbaru yang Ihsan ingin cari atau ingin tahu? Contohnya pembelajaran ya, pembelajaran yang akan kita bahas untuk nantinya ya Ihsan ya. Ada lagi? Ya Gita. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Lepas dari tidak membosankan ya Gita ya. Ada lagi dampak positifnya, Abdi. Memperluas pengetahuan. Memperluas pengetahuan, benar sekali. Apalagi dampak positifnya? Ya silakan Anda. Mempermudah teknologi. Ada lagi dampak positifnya yang Ananda manfaatkan dari penggunaan smartphone Ananda sejauh ini. Apa? Coba Ananda. Memperluas pertemanan juga bisa dengan smartphone itu, ya. Nah, ada juga ini ya, pemanfaatan smartphone. Nah, dengan memanfaatkan smartphone tadi ya, sebagai media pendukung, sebagai proses belajar, sehingga apa? Sehingga kita dapat mengakses berbagai berbagai informasi yang ada di internet tersebut, ya. Dan juga dampaknya tadi, yang pertama tadi sudah dijawab sama teman kita, mempermudah komunikasi. Apa maksudnya itu Ayah? Mempermudah komunikasi. Informasi yang komunikasi yang diinginkan menjadi cepat. Ya, informasi yang diinginkan lebih cepat. Apa lagi? Tapi memudahkan komunikasi. Apa maksudnya itu, Nak? Ya. Contohnya, nanti sore kita ada kegiatan belajar kelompok, ya. Tapi ada kita halangan, tidak datang, tidak mengikuti. Bisa kita melakukan video call, video konferensi, ya. Itu juga memudahkan kita untuk komunikasi. Ini contohnya. Ya, dengan proses berbagai informasi yang telah dilakukan, Ananda dan anak-anak ibu bisa memudahkan komunikasi tadi, ya. Apalagi dampak positifnya? Yang kedua sebagai media hiburan. Apa contohnya? Apa maksud dari media hiburan? Bermain game. Apa contoh bermain game yang bisa mengingat, yang bisa melatih kemampuan? Atau apa sih media hiburan yang ada di smartphone Anda sendiri? Mobile Legends, tembak gambar. Ada ya dampaknya kalau kita media hiburan itu, kita untuk melewati kejenuhan kita ya juga boleh, tapi jangan terlalu terpaku dengan smartphone media hiburannya. Contohnya tadi seperti yang Anda bermain Mobile Legends. Ada dampak positif dari Mobile Legends tersebut? Apa itu Anda? Melatih kerjasama, saling kerjasama tadi ya. Iya, benar sekali. Smartphone yang memiliki banyak fitur hiburan ya, yang dapat menjadikan media untuk membantu atau beristirahat sejenak tadi. Banyak hiburan-hiburan ya yang ada di media di smartphone-nya. Tapi itu dipilah-pilah,
Lebih banyak media hiburannya apa pembelajarannya? Lebih banyak hiburan, jujur anak ibu ya. Banyak hiburannya. Untuk kedepannya, alangkah baiknya juga digunakan untuk pembelajaran ya, sebagai media pendukung. Ya, apa contohnya media pendukung untuk pembelajarannya? Ruang guru. Iya, ruang guru. Rata-rata anak ibu sudah masuk ruang guru? Belum. Bisa kita bekerja sama ataupun dengan kelompok ya, untuk membahas materi-materi yang ingin dibahas. Ini meningkatkan pengetahuan. Apa maksud dari meningkatkan pengetahuan? Dapat memperoleh informasi. Dapat memperoleh informasi. Ada lagi? Memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Benar sekali. Apa lagi? Meningkatkan pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak bisa menjadi Bisa. Yang tidak mampu menjadi Mampu. Bisa, ada semuanya kita temukan di smartphone itu. Ya, ada tutorialnya. Ya, dengan meningkatkan pengetahuan atau belajar. Ya, menurut Anda apa sih belajar itu? Belajar. Apa sih belajar itu? Mencari ilmu. Ada lagi? Belajar. Menambah wawasan. Belajar itu berarti sebuah proses ya. Proses lagi. Proses perubahan. Perubahannya seperti apa? Ke arah mana? Ya, ke arah yang lebih baik. Proses pertama pola pikir. Apalagi? Sikap tingkah laku. Apalagi? Perubahan mental. Ada tidak perbedaan kita sama adik kita yang kelas 1 SD? Pikirnya. Tentu ada ya. Pola pikirnya, sikap tingkah laku, perubahan mental, itu lagi belajar tadi. Ya, itunya oleh belajar. Belajar bukan hanya kita datang ke sekolah, ya. Kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuannya dari pengalaman, baik dari pengalaman kita sendiri ataupun pengalaman dari orang lain. Itu yang belajar tadi, ya. Nih, salah satu dampak positifnya membantu siswa untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah, sehingga meningkatkan kita untuk menjadi tahu tadi pengetahuan yang belajar, ya. Jadi anak-anak ibu yang kelas 11 KKN 1 ini, siapa yang akan menjadi juara 1? Semuanya akan menjadi juara 1 ya. Tergantung bagaimana proses Anda untuk dari sekarang, ya. Prospeknya bagaimana? Saya ingin tamat SMK ini 3 tahun. Setelah itu apa lagi? Ya, ada tujuannya. Nah, selanjutnya dampak positifnya meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Apa contohnya? Apa maksudnya dalam meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu? Dapat membagi waktu antara bermain dan belajar. Ya, dapat membagi waktu antara bermain dan belajar. Apalagi di smartphone itu kan bisa mengatur waktu tuh. Di bagian mana tuh? Alarm. Ya, benar. Bisa manajemen waktu, ya. Misalkan target saya harus bisa menghafal surat An-Naba ini 20 menit dengan sekian ayat. Kan bisa dimanfaatkan smartphone tadi. Ya, itu manajemen waktu dengan meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu yang ada di smartphone tadi. Itu kan juga manfaat, dampak positif dari yang kita lakukan. Nah, dibalik dari dampak positif itu, tentu ada dampak negatif. Dampak negatif yang bisa merugikan individu atau diri kita. Ya, ketika kita yang tadi yang kubahas tadi tidak menggunakan smartphone yang cerdas dengan cara yang cerdas, ya. Smartphone cerdas tidak digunakan dengan orang yang cerdas. Ya, jelas smartphone itu apapun yang kita inginkan pasti keluar ya. Apapun yang kita cari pasti keluar. Tapi kalau smartphone itu yang mengendalikan kita terlalu terpaku dengan smartphone-nya tanpa ada memilah-milah waktu, berarti itu sudah dampak negatif yang kita peroleh, ya. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, tidak fokus saat belajar. Apa maksudnya tidak fokus dalam belajar? Tidak fokus dalam belajar. Ya, mengantuk ya dia. Anda anak ibu sudah mengantuk di pagi
pagi hari ini? Ada. Apa penyebabnya? Main game terlalu lama, aduh. Apalagi teleponnya sama ayang dan tidur malam. Tidak ya? Teleponan apa membaca buku? Baca novel. Membaca novel. Ya, tidak fokus saat belajar. Kenapa? Karena smartphone ini yang mengalihkan perhatian ya, mengalihkan perhatian anak-anak ibu. Contohnya saja di kelas 11 saja ya, kita kasih contoh. Saat ibu guru menerangkan, anak-anak ibu masih sebeng-sebeng sedikit lah ya untuk mencek-cek media sosialnya. Kemarin saya posting loh yang kemarin malam. Siapa yang like ya? Siapa yang komen ya? Nah, disambilkanlah untuk tengok handphonenya, smartphone-nya saat pembelajaran. Berarti yang membuat kita tidak fokus saat belajar. Ini contohnya ya. Nah, ada teman kita yang asik saja melihat smartphone-nya, sebaliknya musuh materi pembelajaran. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Gurunya apa siswanya? Siswa. Tidak, siswanya. Nih, apalagi dampak negatifnya dapat menyebabkan kecanduan. Apa maksudnya? Dapat menyebabkan kecanduan. Ingin Tidak bisa lepas dari Iya, terus-menerus ingin menggunakan handphone. Apa lagi, Rizal? tidak bisa Terobsesi. Tidak bisa lepas dari smartphone. Sudah ada anak ibu yang kecanduan dalam smartphone-nya? Mudah tidak ya? Anak ibu yang di belakang? Ya, perhatikan sebentar ya nak. Nah, itu dampak negatifnya dapat menyebabkan kecanduan. Ya, maunya di smartphone saja. Kalau misalkan kita sudah sampai gerbang sekolah, smartphone-nya ketinggalan, dijemput anak, dibela-belain lah untuk jemput. Tapi kalau misalkan buku latihan yang ketinggalan, tapi minggu besok ada mah, minggu besoknya baru dikasih. Nah, kalau smartphone langsung balik kanan. Nah, itu yang dapat menyebabkan kecanduan. Nih smartphone tadi ya, yang membuat siswa kecanduan dan tidak bisa lepas dari smartphone-nya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, menjadi smartphone menjadi hal yang pertama yang dicari. Baru bangun, emang HP dia di balik bantal, balik pesan, dia lagi landeh di kilo di ayam. Nah, kiranya PPP saya lu, habis itu baru galau. Nah, itu dapat menyebabkan kecanduan. Lagi, apa lagi? Resiko penyalahgunaan smartphone. Apa resikonya? Yang pertama, nama pertama apa itu? Main game. Terlalu nanti kalau orang tuanya manggil tak kedengaran. Iya, tidak ada respon. Apa yang seperti itu? Apa lagi? Resiko penyalahgunaan smartphone di akhir-akhir ini. Rawan terhadap tindakan kejahatan. Oh iya, rawan terhadap Tindakan kejahatan. Apa lagi? Terpengaruh hoax. Apa contohnya JJ? Dampak negatifnya mengganggu kesehatan. Mengganggu kesehatan. Apa maksud dari mengganggu kesehatan? JJ. Terlalu sering memainkan Iya, mengoperasikan smartphone-nya dan saat tidur ya. Mau tidur dengan HP, sudah bangun lagi dengan HP, smartphone-nya, ya. Ataupun kalau menurut pengalaman Isan, ya Isan ya, apa nak? Sakit mata, sakit mata, terlalu lama mencek-cek pesan yang masuk tadi, ya. Padahal belum dibalas sama ayahnya, udah cek-cek terus ya. Sakit mata dan juga stres, sakit kepala, pendek kepala, 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam nelfon, azan, ada yang 10 jam, ada yang sampai jam, berarti ada anak-anak ibu memakai paket yang apa tuh? Paket yang limited.
diakses, lebih banyaklah untuk menggunakan pembelajarannya yang positif, ya. Banyak media sosial kayak Instagram habis pakai, sedangkan Google Drive, Zoom yang lainnya sedikit. Berarti kan tidak seimbang, masih banyak ya yang tidak seharusnya ataupun yang wajib yang bisa Ananda akses. Ya nak? Ya, Bu. Itulah dampak positif dan negatif dari smartphone tersebut. Ya, dan juga bagaimana kita mengoperasikannya smartphone tersebut. Yang pertama apa cara mengoperasikannya? Tidak terlalu banyak aplikasi ataupun fitur-fitur yang tidak yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, yang tidak seharusnya. Ya, apa saja contoh fitur-fitur tadi aplikasi yang menunjang pembelajaran? Classroom tadi ada digunakan? Ada. Apa lagi? Friendly ada digunakan? Ada. Ya, itu digunakan dengan baik. Ya, jadinya adanya dampak positif dari smartphone itu sendiri. Ya, apalagi pemanfaatannya, gunakanlah smartphone itu di saat kita memang membutuhkan. Ya, Ananda banyaknya menggunakan smartphone itu di saat sekolah belajar ini apa di rumah? Di rumah. Apa yang diakses nak? TikTok. TikTok itu ada pembelajarannya? Ada. Contohnya seperti apa ya? Edukasinya ada, boleh. Tapi kalau memang tidak pantas, tidak senonoh untuk dilihat, tidak usah diakses, ya. Berarti itulah pembahasan kita hari ini. Apa itu smartphone, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana dampak positif dan negatifnya, ya, dan juga bagaimana kita mengoperasikannya. Berbagi informasi ataupun perpustakaan online kan ada? Ada. Ya, perpustakaan online yang ada di smartphone tersebut bisa kita akses, bisa kita mengoperasikan smartphone kita itu dengan baik di dalam pembelajaran. Nah, baiklah Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan kita. Pendapat tentang smartphone Ya. adalah kurang efektif karena menggunakan smartphone dalam pembelajaran. Banyak siswa yang cenderung ingin membuka aplikasi lain selain pembelajaran tersebut. Ya. Dan juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya lebih mempermudah untuk menerima pembelajaran, sedangkan dampak negatifnya pasti membuat kita malas dan bosan. Iya. Ada lagi? Terima kasih ya Gita. Ada lagi anak ibu yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan Ayah. Kita harus lebih bijak dalam penggunaan smartphone Ya. karena lebih banyak dampak negatif dari positif jika kita salah dalam penggunaan. Iya, benar sekali. Ada lagi perwakilan anak ibu yang dapat menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Ya, silakan keluarkan pendapatnya. Febri, silakan nak. Jadi smartphone itu merupakan teknologi yang canggih, ya, sebagai alat komunikasi dan media komunikasi, ya, bisa kita gunakan itu smartphone. Apalagi dampak tadi ya, mempermudah komunikasi, menjalin pertemanan sebagai media hiburan, meningkatkan pengetahuan, ya, bisa juga untuk memanajemen waktu. Jadi nanti kita jatuhnya menyendiri, ya, kita mengasingkan diri. Karena apa? Karena kita asik dengan smartphone tersebut, ya. Itulah materi atau kesimpulan yang bisa kita ambil terkait dengan pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan minggu depan itu kita lakukan minggu depan itu anak-anak ibu bisa membuat satu proyek
di mana proyek itu membuat video terkait pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Di mana di sana nanti Ananda bisa 6 atau 7 orang per kelompok. Ananda bisa di sana membahas apa sih smartphone itu, ya. Ananda sendiri yang menjadi objeknya. Nanti bisa Ananda buat di gawai Ananda masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Nanti di minggu depan kita bahas, ya, apa sih pemahamannya Ananda yang ada di dalam objek video tersebut yang menggunakan gawai Ananda masing-masing. Smartphone ini loh, manfaatnya seperti ini, dampaknya seperti ini, dan cara mengoperasikan smartphone itu dengan baik seperti ini. Ya, nanti kita tampilkan minggu depan. Ya. Baiklah, anak-anak Ibu. Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana ini merupakan pemahaman Ananda terkait materi yang telah sama-sama kita bahas, ya. Nanti Ibu untuk membagikan di jalur bisa nanti guna. Nah, itu bisa Ananda tulis nanti lembar kerja peserta didik ataupun LKPD bagaimana pemahaman Ananda, ya. Di mana di sana ada 3 item pertanyaan, ya. Bagaimana menurut pendapat Ananda tentang smartphone pembelajaran setelah mendapatkan materi ini? Yang kedua, bagaimana dampak positif dan negatif dalam penggunaan smartphone setelah Ananda mendapatkan materi hari ini? Dan juga bagaimana rencanakanlah apa yang akan Ananda lakukan terkait penggunaan smartphone agar bisa lebih agar bisa bermanfaat, ya, setelah kita mendapatkan materi ini. Nah, anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Berarti sudah paham ya tentang materi hari ini dan juga proyek kita di minggu depan. Seperti apa? Nanti Rizal membantu Ibu untuk membagikan kelompoknya ya, Nak, ya. Di mana satu kelompok bisa kita 35 bisa 6 orang atau 1 orang, ya, Nak, ya. Bisa dibantu saja sama Rizal untuk membagi kelompoknya. Ya, mudah-mudahan dengan kita sama-sama membahas dengan materi pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran, anak-anak Ibu bisa memanfaatkannya lebih baik. Ya, banyaklah dampak positif yang digunakan. Ya, Nak, ya? Ya, Bu. Nah, itulah kegiatan kita hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Untuk itu, terima kasih untuk anak-anak Ibu atas perhatian dan partisipasinya selama 45 menit ke depan. Terima kasih, semoga apapun kegiatan pembelajaran kita hari ini itu mendapatkan berkah dan juga bisa Ananda terapkan. Ya, untuk itu baiklah ketua kelas boleh berdoa untuk menutupkan kegiatan kita hari ini. Baiklah teman-teman, untuk pengajian kita kita hendak mendoakan kepala dan membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.